Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari standarisasi jaringan komputer, di mana untuk dosen mengampu mata kuliah jaringan komputer, Bapak Agus Prihanto STMKOM, dengan saya sendiri Nur Rahmawati, di Jitnim terakhir 010, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Pengertian standarisasi jaringan USI, yakni singkatan dari Open System Interconnection, merupakan model referensi yang dihasilkan pada kerangka konseptual dan sekarang sudah menjadi standar dari komputer. USA ini diciptakan karena mempunyai tujuan tertentu, yakni model USA dijadikan rujukan untuk vendor atau developer supaya software serta produk yang dibuat memiliki sifat interpolate. Kemudian, daftar model USI memiliki 7 layer yang kegunaannya berbeda-beda. Berikut penjelasannya. Penjelasan layer pada USI. Pertama, physical layer merupakan layer terpenting atau yang paling utama. Tugasnya untuk transmisi pada bit data. Kedua, ada data link layer, yaitu proses transmisi data berlangsung jika terjadi kesalahan dan bertugas untuk memeriksa kesalahan tersebut. Ketiga, ada network layer. Dari antara 7 USI layer, network layer punya tugas untuk mendefinisikan alamat internet protokol atau IP. Keempat, ada transport layer untuk mengirimkan pesan di antara dua atau lebih hosting pada jaringan. Transport layer juga bertugas untuk mengatasi jika terjadi pemecahan dan juga penggabungan pesan serta melakukan kontrol jalur koneksi yang telah diberikan. Kelima, ada session layer. Tugasnya untuk mengendalikan sesi koneksi dialog serta mengelola dan memutuskan koneksi pada komputer. Keenam, presentation layer. Tugasnya untuk berbicara dengan penyedia interface di antara protokol jaringan di aplikasi sebelumnya yang ada pada komputer. Ketujuh, ada application layer. Merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Protokol yang bekerja pada USI. Pertama, physical layer. Adanya protokol HTTP yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antara klien dan server. Kedua, ada FTP, protokol internet yang berjalan dalam layar aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Ketiga, ada NFS, jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Keempat, ada DNS, protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Kelima, ada POP3, protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan di-download ke dalam jaringan lokal. Keenam, ada MIME, protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Ketujuh, ada SMB, protokol yang digunakan untuk mentransfer server-server file ke DOS dan Windows. Kedelapan, ada NNTP, protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim newsgroup. Kesembilan, ada Dynamic Configuration Protocol, layanan yang memberikan no IP kepada komputer yang mintanya secara otomatis. Kedua, ada presentasi layar. Protokolnya ada telnet yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host, data berjalan secara line text. Kedua, ada SMTP, salah satu protokol yang bisa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirim data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Ketiga, ada SNMP, protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Selanjutnya ada session layer, protokolnya ada NetBIOS, berfungsi sebagai pengirim pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Kedua, ada NetBIOS, berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Tiga, ada IDCP berfungsi memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Keempat, ada PIP berfungsi printer PostScript untuk akses pada jaringan Apple Tab dan untuk mengendalikan bagaimana pula komunikasi antar node.
Kelima ada SPDU, mendukung hubungan antara dua session service user. Keempat ada transport layer, pertama ada TCP dan UDP. Kelima ada network layer. Protokolnya ada IP, yaitu mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Kedua ada RIP, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Ketiga ada RIP, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Keempat ada ICMP, digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Kelima ada IGMP untuk memberikan fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Keenam ada data layer. Protokolnya ada PPP atau point-to-point protokol untuk point-to-point pada suatu jaringan. Kedua ada SLIP untuk menyambung serial. Ketujuh ada physical layer, tidak punya protokol yang spesifik karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Selanjutnya ada TCP atau IP, yaitu sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Protokolnya ada domain name system DNS, sistem yang digunakan untuk pencarian nama komputer di dalam jaringan. Kedua ada POP3 yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Ketiga ada IMAP, protokol standar untuk mengakses email dari server. Yang keempat ada HTTP, suatu protokol yang digunakan oleh www. Kemudian ada FTP, protokol standar untuk transfer berkas file antar komputer dalam sebuah internet world. Selanjutnya ada Secure Shell, protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Kedua ada transport layer. Satunya ada TCP, yaitu protokol dan transport layer jaringan komputer yang paling umum digunakan pada jaringan internet. Karena kelebihannya adanya koreksi kesalahan. Kemudian ada UDP, salah satu protokol lapisan transport TCP atau IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal tanpa koneksi antar host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Kemudian ada Internet Control Message Protocol dalam lapisan transport ICMP berbeda dengan TCP dan UDP. Kemudian ada internet, protokolnya ada IP. Jaringan komputer yang terdiri atas suatu alamat dari sebuah user yang berfungsi sebagai pengirim paket data ke alamat yang tepat. Keempat ada network layer. Pertamanya ada protokol point-to-point, sebuah protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada web area. Kemudian ada network atau WAN, Serial Line Internet Protocol atau SLAP, sebuah protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Kemudian ada USA layer versus TCP atau IP. Untuk tabel perbandingannya seperti pada gambar. Untuk perbandingan spesifiknya, USA layer memiliki 7 layer, sedangkan TCP atau IP memiliki 4 layer. Kedua, USA layer merupakan protokol independen, sedangkan TCP atau IP merupakan protokol suite. Ketiga, standar USA layer tidak digunakan secara cuma-cuma, sedangkan TCP atau IP semua standar digunakan dapat diperoleh secara cuma-cuma pada jaringan. Keempat, perkembangan USA layer tersendat yang tidak seperti TCP atau IP. Kemudian TCP atau IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti USA layer. Keenam, USA layer mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP atau IP mengembangkan setelah diimplementasikan. Ketujuh, USA layer mengombinasikan session layer ke dalam application layer, sedangkan TCP atau IP mengombinasikan presentation. Kedelapan, USA layer mengombinasikan physical layer ke dalam satu layer, sedangkan untuk TCP atau IP mengombinasikan data link. Kesembilan, TCP atau IP lebih sederhana dalam memiliki 4 layer dan lebih kredibel karena protokolnya. TCP versus UDP. Kemampuan koneksinya, UDP bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu ada koneksi antara komputer yang menjadi host. Lain halnya dengan TCP yang memungkinkan Anda untuk menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data. Karakteristik UDP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi, sedangkan TCP adalah kebalikannya, yaitu berbasis koneksi.
Untuk contoh aplikasinya, UDP adalah Sun RPC, SNMP, DNS, dan TVTP. Lalu contoh aplikasi untuk TCP antara lain FTP, SMTP, dan Telnet. Jenis port yang digunakan, UDP menggunakan port 16 integer yang dibagi menjadi 3 bagian, yakni 49152 sampai 65535 untuk Hammer port. Port 1 sampai 1023 untuk welcome known port, dan port 1024 sampai 49151 untuk register port. Sementara untuk TCP menggunakan port 16 integer di mana antar port satu sama lain harus berbeda. Transmisi data. UDP dilakukan dalam bentuk datagram yang memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak urut. Sedangkan TCP memiliki 2 jalur yang digunakan untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar. Welcome port atau reservoir port. Untuk range-nya 0 sampai 1023 merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan oleh Internet Access Number Authority dan hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Untuk tabelnya ada port number, protokol, dan application. Selanjutnya ada register port, range 1024 sampai 49151 dan dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh use account biasa. Untuk tabelnya ada port number, protokol, dan application. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Semoga ilmu yang didapatkan barokah dan dapat diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.